Siapa yang punya jam ini? Ini punya saya. Ini dibawa oleh nona ini untuk diperbaiki. Maaf, saya agak lancang. Kenapa kamu punya jam ini? Ini punya keluarga kami, kenapa? Saya tidak bermaksud apa-apa. Jam ini. Siapa yang menyerahkannya padamu? Ibu saya yang kasih. Ada urusan apa denganmu? Bos, siapa nona tadi? Itu putri dari keluarga ketua. Di sini semua orang tahu, semua orang kenal. Ketua-ketua yang mana? Ketua Tong dari Asosiasi Pengiriman Kapal Hong Kong. Kamu tidak kenal. Orang besar yang sangat terkenal. Kalau begitu ada hubungannya juga dengan bisnis perdagangan saya. Tentu saja Ketua Tong adalah penguasa di pelabuhan ini. Semua bisnis transportasi dan perdagangan. Bahkan dunia hitam dan putih dia punya koneksi. Bahkan bisnis kecil saya ini tidak terkecuali. Benarkah tidak hanya ayah dan putrinya yang terkenal? Istri beliau juga sangat terkenal. Dia adalah wanita cantik yang sangat terkenal. Katanya setiap hari pergi ke toko teh Shangdu, minum teh sore, bahkan ada wartawan kecil khusus menulis artikel tentang ini. Mengatakan dia adalah pemandangan terindah di sana. Kalau kamu pergi pada waktu ini, pasti bisa menikmatinya. Dulu kamu mengalami kecelakaan. Perusahaan kapal mengumumkan kematianmu. Nona malang bertemu dengan Tong Fugui. Terpaksa menikah dengannya saya dan adik saya Bizu. Demi keselamatan Nona. Terpaksa membawanya ke desa untuk mengungsi. Nona malang bertemu dengan Tong Fugui. Terpaksa menikah dengannya. Kenapa kamu punya jam ini? Punya keluarga kami, kenapa? Saya tidak bermaksud apa-apa. Siapa yang menyerahkannya padamu? Ibu saya yang kasih, ada urusan apa denganmu? Apakah ketua Tong ini Tong Fugui? Nona itu adalah putri saya. Dia adalah putri saya. Lalu siapa ibunya? Dia adalah wanita cantik yang sangat terkenal. Katanya setiap hari minum teh sore di kedai teh Shangdu. Sudah sampai di Cafe Shangdu. Terima kasih ya. Selamat datang. Permisi, mana istri ketua? Yang di dalam itu. Terima kasih sama-sama. Permisi. Apakah ini istri ketua? Chunyan. Degang, Anda istri ketua Tong. Ketua Tong itu. aku ingat bertahun-tahun lalu. Waktu kamu pergi, kamu tanya-tanya tentang istrimu. Sekarang kamu tanya-tanya tentang suamiku. Apakah kamu menganggapku seperti detektif di kantor polisi? Bukan itu maksudku aku. Ini jawabanku. Kalau kamu merasa kurang, aku bisa kasih yang lebih seru. Terima kasih sudah memperbaiki arlojiku sayangnya. Aku cuma bisa traktir kamu Tang Hulu. Ada apa sih, ini baru enak. Dulu waktu kecil aku paling suka makan ini. Waktu kecil kamu suka makan Tang Hulu. Waktu kecil aku suka dengar musik di dalamnya.
Sangat enak didengar. Ibuku bilang waktu aku kecil. Kalau aku nangis atau rewel dia langsung buka arloji. Aku langsung diam begitu dengar lagunya. Lebih manjur daripada Dot. Oh ya, kemarin waktu aku ambil arloji. Di toko arloji ketemu seseorang. Dia minta beli arloji ini sama pemilik toko. Lalu dia tanya-tanya sama aku. Sepertinya dia punya hubungan dengan arloji ini. Agak aneh. Kayak gimana orangnya? Seorang pria paruh baya. Berpakaian rapi. Kayaknya cukup kaya. Pasti nggak ada hubungannya sama aku. Keluarga kami nggak punya saudara kaya seperti itu. Kalian baik-baik saja. Nonaku. Dia gaucengan teman sekelasku. Waktu itu di perpustakaan dia yang menyelamatkanku. Maaf kami tahu. Tahu-tahu masih ngapain ngintip. Dia ada di sini, aku aman banget, nggak butuh kalian para pecundang. Tapi. Tapi apa aku kasih kalian 3 detik hilang dari sini? Cepetan pergi. Siapa? Kalau nggak ngomong lagi, aku bakal tutup ini aku. Chunyan, Lumayan juga masih ingat suara aku. kamu udah guyur aku segelas air. Masih nggak puas ya? Ada urusan sama aku. Kenapa kamu nanya-nanya soal suami aku? Karena... Sudahlah, ini bukan urusan kamu. Aku terlalu lancang. Kalau kamu masih laki-laki jujur aja. Aku nggak nanya-nanya soal suami kamu, aku cuma... Apa? Aku cuma pengen tahu kenapa jam saku yang aku kasih ke Menjun dulu. Kenapa ada di kamu sama Tong Fugui? Anak perempuan kamu. Tong Fugui. Suami aku namanya bukan Tong Fugui. Aku tahu. Sekarang dia ganti nama jadi Tong Anping. Kamu yakin itu jam saku yang sama? Pasti nggak salah. Itu yang dulu aku kasih tahu kamu. Jam saku itu ada tulisannya. Seumur hidup nggak nyesal. Oke, aku bakal bantu kamu. Nanya ke Jin Huan. Chunyan. Anak perempuan. Kamu masih ingat kamu punya anak perempuan ya? Kamu ini ibu tiri gimana sih? Jin Huan hampir diculik 2 hari ini, kamu tahu nggak? Aku tahu Tusan udah kasih tahu aku. Terus kamu peduli nggak sama dia? Kan aku lagi peduli, kamu mau aku gimana lagi? Kejadian besar kayak gini. Kalian nggak ada yang kasih tahu aku kalau aku nggak nanya ke supir. Sekarang masih gelap. Kalian masih anggap aku ibu tirinya nggak? Ini semua salah kamu. Setiap hari nggak betah di rumah. Di luar sana entah ngapain aja atau pamer-pamer. Pesta minuman pesta, makan pesta teh pesta kartu. Setiap pesta pasti ada kamu nonton film jalan-jalan. Nonton pertunjukan besar, kamu tidak pernah absen. Masih menyalahkan orang lain, tidak menganggapmu sebagai ibunya. Kamu sendiri sebenarnya adalah bunga pesta. Kalau aku tidak keluar jalan-jalan, tidak bermain-main. Apakah harus tinggal di sini menjaga rumah kosong menangis? Baik. Tidak suka cepat-cepat kamu pergi dari rumah ini. Ekor rubahmu mulai terlihat. Kamu memang ingin mengusirku keluar. Kemudian mengangkat si Cuizhi itu. Benar? Dia punya namanya Cuizhi. Cuizhi busuk. Entah sudah digigit berapa orang. Kamu memang tidak jijik ya? Diam kau. Aku muak denganmu, aku ingin bercerai denganmu, pergi dari sini. Baik, berikan aku setengah saham Fudalin. Dan setiap bulan berikan aku 5.000 yuan, aku akan segera menandatangani dan pergi. Kamu tahu tidak aku sekarang bisa membunuhmu.
Menguburmu di taman belakang, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Pukul aku lebih baik kalau kamu melukaiku. Aku bisa memeriksa luka dan melaporkanmu. Sudahkah kalian bertengkar cukup? Bisakah kalian membiarkanku tenang? Suka main drama, pergi ke teater saja. Jangan di rumah memainkannya untukku. Seseorang siapkan mobil, aku akan pergi ke tempat Cuisi. Apa masalahnya? Aku punya satu hal ingin bertanya padamu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, tapi kalau tentang kamu dan ayah barusan bertengkar, jangan beritahu aku. Jangan juga datang padaku untuk mengeluh. Aku tidak ingin mengurus urusan kalian yang berantakan itu. Aku tidak sampai begitu tidak tahu diri. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu punya sebuah jam saku yang terukir 4 kata, tidak menyesal seumur hidup? Bagaimana kamu tahu? Berarti kamu punya. Itu punya teman sekelasku, itu punyaku. Aku bawa untuk diperbaiki. Sudah diperbaiki dan dikembalikan padanya. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku? Nama teman sekelasmu siapa? Gao Cheng Yan. Cheng yang diwariskan, Yan yang batu tinta. Baik, aku ingat. Apa? Dia adalah karyawan The Mau Warehouse. Chunyan, terima kasih ya. Saya. Presiden direktur ini, daftar nama staf gudang yang Anda minta. Baik, Anda keluar dulu, baik. Bos datang. Saya mau tanya siapa? Gao Cheng Yan. Yang duduk di sana sambil baca buku itu. Waktu dia istirahat. Selalu rajin belajar seperti ini ya. Ia sudah lebih dari 2 tahun. Dia selalu seperti itu. Keadaan keluarganya tidak baik, tidak ada uang untuk biayai dia kuliah. Dia kerja di sini untuk biayai adiknya kuliah. Dia sendiri ikut kuliah sambil kerja. Saya tidak pernah dengar dia mengeluh tentang keluarganya. Di sini siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saudara-saudara saya adalah mandor di sini. Jangan coba-coba dekat-dekat. Urusan resmi jalankan sesuai prosedur. Anda yang bertanggung jawab ya, saya mandor di sini. Ada apa bisa bicara dengan saya juga? Yang penting yang bertanggung jawab. Kami dari Komite Manajemen Gudang. Ada yang melaporkan masalah keselamatan kebakaran di sini. Jadi kami datang untuk memeriksa. Ada masalah cepat sampaikan. Kami masih harus periksa banyak tempat, masalahnya banyak. 7-8 item tidak memenuhi syarat. Di lembar pemeriksaan sudah tercatat harus didenda. Tapi untuk pertama kali denda ringan saja. $100 saja, ayo tanda tangan dan bayar denda. Saudara-saudara mohon permakluman. Kami pasti berusaha memperbaiki, jangan banyak bicara. Langsung akuilah kalau tidak kami akan datang periksa setiap hari. Lihat nanti kalian sanggup tidak sanggup. Baik, saya akui, saya tanda tangan. Tunggu. Jangan tanda tangan. Anda siapa? Saya juga mau tanya Anda siapa. Apa itu Komite Manajemen Gudang? Saya tidak pernah dengar ada instansi seperti itu. Keluar kartu identitasnya, saya lihat. Saya curiga Anda siapa kok mau lihat kartu identitas kami. Anda juga siapa kok mau periksa gudang kami? Sesuai peraturan yang berlaku, tidak ada hukuman yang bisa membayar denda langsung di tempat. Tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki diri sekalipun. Itu karena kamu kurang pengetahuan. Kamu makan apa sih? Mulutmu kotor, aku kasih tahu. Dalam hukum ini disebut penghinaan publik tahu. Semua orang dengar. Ya, kami semua dengar.
Semua dengar, aku kasih tahu kalian semua dengar baik-baik. Aku hitung kalian semua melanggar hukum apa. Memalsukan kantor pemerintah dan dokumen resmi. Pemerasan dan intimidasi untuk mengambil uang. Kerumunan massa dan penghinaan publik. Dan masuk ke properti pribadi tanpa izin. Mengganggu operasi normal perusahaan orang lain. Kalian bilang tadi mau periksa beberapa tempat lagi kan? Itu berarti pelanggaran berkelanjutan. Ini bisa menambah hukuman. Cheng Yan, kalau dijumlahkan, berapa lama mereka akan dipenjara? Kalau beberapa pelanggaran ini dijumlahkan, minimal 100 tahun. Serius sekali. Bos, tunggu apalagi, cepat telepon polisi. Cepat pergi ke kantor polisi. Kalian telepon saja silakan. Nanti kalian akan lihat, tunggu saja. Sudah, mari kita kerja. Kerja, tunggu. Bagus. Tahu menggunakan hukum untuk melindungi diri sendiri. Hak dan martabat yang sah. Tidak hanya cerdas dan humoris. Sikapnya juga tegas dan sopan. Tidak mudah. Maaf, siapa Anda? Nama saya Judegang. Saya adalah direktur utama dari The Mau Trading Company. Selamat pagi, Direktur. Maaf. Tidak apa-apa, yang seharusnya minta maaf adalah saya. Tidak terduga di departemen gudang saya ada orang seperti Anda yang tahu hukum. Saya tidak tahu. Saya minta maaf. Kamu kerja sambil kuliah, belajar keras. Saya sudah dengar. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujian dari Bapak Direktur. Tapi di dunia ini masih banyak orang yang lebih menderita daripada saya, dan lebih rajin berusaha daripada saya. Bagus. Anda tahu bagaimana bersikap rendah hati dan tetap pada tempatnya. Itu yang lebih langka. Apa rencana Anda untuk masa depan Anda? Atau apakah ada rencana tertentu? Saya hanya tertarik pada hukum. Jadi, saya ingin menjadi pengacara di masa depan. Bidang hukum sangat luas. Bagian mana yang Anda minati? Saya sangat tertarik pada aspek kontrak dan perjanjian. Sangat tertarik. Mengapa Anda tertarik pada aspek ini? Kalau saya katakan takut, Bapak akan menertawakan saya. Kalau begitu, Saya juga seseorang yang setiap hari berurusan dengan berbagai kontrak. Saya ingin mendengar pendapat Anda. kalau begitu saya akan berbicara, Bapak Direktur. Seperti kata pepatah, negara punya hukum, negara keluarga punya aturan keluarga. Saya pribadi berpikir bahwa seluruh peradaban manusia berhubungan dengan kontrak. Semua hukum dan peraturan mungkin adalah semacam perjanjian, dan itu adalah perjanjian yang disetujui dan dipatuhi oleh semua orang. Jadi peradaban barat dibangun di atas perjanjian baru dan lama dalam Alkitab. Itu ada alasannya. Dalam hal ini orang Tionghoa bahkan lebih hebat. Seorang bijak pernah berkata, tanpa kepercayaan seseorang tidak bisa berdiri. Pedagang juga mengatakan tidak menipu orang tua atau anak kecil. Keutamaan sebelum keuntungan. Orang biasa juga mengatakan kata-kata tanpa kepercayaan. Tampaknya semua orang harus mematuhi perjanjian. Jadi itulah mengapa itu sangat penting. Itulah mengapa saya sangat tertarik padanya. Saya selesai bicara. Jangan tertawa ya, Bapak. Pendapat Anda sangat benar. Manusia sejak lahir telah diatur oleh aturan keluarga, aturan sekolah, pernikahan, hukum, dan berbagai kontrak dan perjanjian. Jika tidak mungkin hidup. Perusahaan saya ini meskipun kecil, tapi semua transaksi bisnis harus mengikuti kontrak. Saya benar-benar membutuhkan orang seperti Anda. Kalau begitu, saya ingin memindahkan Anda dari Departemen Pergudangan ke kantor pusat untuk bekerja. Penawaran yang menguntungkan. Tugasmu adalah merancang berbagai jenis kontrak. Bagaimana menurutmu? Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sangat mudah jika setuju. Katakan saja terima kasih. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Direktur. Baik. Rumahmu cukup besar ya? Besarkan. Ini hanya rumah pemiliknya. Rumahku di sini, ayo. Lihat aku cantik hari ini. Cantik, ayo pergi. Kamu tidak benar-benar melihatku. Sangat cantik. Ayo lihat masa depanmu, Pipo Bobo. Jangan nakal, ayo. Ayah, ibu, nenek. Datang Cheng Hui, kembali Cheng Hui. Ini pacarku Xiaoqian, 2 orang Xiaoqian. Ini keluargaku.
Halo nenek, halo paman, halo bibi. Baik. Xiao Qian, kamu sangat cantik. Lihat fitur wajahnya halus. Kulitnya juga bagus. Cheng Hui, kami benar-benar punya selera. Nenek jangan hanya melihatnya. Lihat aku bagaimana. Aku bilang kan, hari ini Cheng Hui berbeda, mengenakan setelan baru. Bahan ini, gayanya juga bagus, di mana kamu membelinya? Ya Cheng Hui, aku baru saja ingin bertanya, setelan ini dari mana asalnya? Setelan ini bukan aku yang membeli. Ini Xiao Qian yang memberikanku. Nenek keluarga Xiao Qian memiliki penginapan. Mereka lebih kaya dari kita. Setelan ini tidak murah kan? Ya anak ini. Bagaimana bisa kamu membiarkan Xiao Qian mengeluarkan uang untukmu ya? Paman bibi, setelan ini tidak menghabiskan banyak uang. Setelan ini adalah sedikit perhatian dan doaku untuk Cheng Hui. Ayah ibu. Xiao Qian tahu aku kerja di perusahaan asing. Dia sengaja beli setelan ini buat aku. Xiao Qian suka sama aku. Dia menghargai dan mengagumi aku. Dia tahu dengan siapa dia bergaul. Dan tahu arti dia kasih aku setelan ini. Dia juga tahu di masa depan aku akan balas budi dia berlipat ganda. Kalau aku nggak terima, Xiao Qian pasti sedih. Kan kamu? Jangan sok enak aja. Xiao Qian, kamu memang punya selera. Cheng Hui kita, orangnya baik, jujur, dan bisa dipercaya. Dia pasti nggak akan mengecewakan kamu. Nggak cuma kamu. Keluarga Gao juga bergantung padanya. Dia akan membawa kehormatan untuk keluarga Gao. Ibu jangan puji Cheng Hui terus. Nanti dia malah nggak tahu diri. Dia nggak sadar betapa hebatnya dia. Apa aku salah ngomong? Cheng Hui dan Cheng Yan ikut ujian bersama. Tapi Cheng Hui yang lulus. Cheng Hui kita memang hebat. Ayo masuk ke dalam. Ayah ibu ayo. Nenek baru saja ngomongin kamu, kamu datang. Kak, tadi kami lagi ngomongin kamu. Ngomongin apa? Ngomongin yang baik-baik, Xiao Qian. Ini kakakku. Ini pacarku, Xiao Qian. Halo. Halo kak. Gimana kakakku, orangnya baik kan? Dari kecil, dia selalu jadi panutan dan idola aku. Cheng Hui jangan bercanda. Aku masih jauh kalah sama kamu. Jangan bilang begitu, Xiao Qian. Meskipun kakakku nggak lulus ujian sepertiku, sekarang dia kerja di gudang. Tapi kakakku menerima takdirnya, dia bersyukur. Dia hidup santai dan bahagia. Itu bagus banget, Kak. Sekarang kamu kerja sebagai buruh pasti capek ya? Gak capek, sekarang aku udah dipindah ke kantor. Duduk di meja kerja buat bantu bos. Benarkah Cheng Yan? Bagus. Sudah kukatakan kamu punya masa depan, bosmu juga tidak salah memilih. Kamu harus bekerja dengan baik. Ayo kita masuk ke dalam rumah untuk berbicara baik. Ayah ibu, aku tidak akan makan di rumah. Ada urusan di luar, aku hanya kembali untuk mengambil barang. Cheng Yan makan dulu baru pergi. Kita bisa berkumpul bersama meriah-meriah. Benar juga. Tidak makan, Xiao Qian. Maaf, tidak bisa melayani dengan baik, sampai jumpa lain kali. Baik, ayo pergi, ayo Cheng Yan. Sudahlah, masuk ke dalam rumah untuk berbicara, ayo masuk, duduk di dalam Masuk rumah. ke dalam rumah untuk berbicara, kamu percaya tidak sih? Ayo lihatlah anak Cheng Yan ini. Biarkan saja dia. Ayo, aku akan memberimu tes psikologi. Tes apa? Nanti setelah selesai baru aku beritahu. Katakanlah. Katakan. Malam yang gelap dan berangin. Kamu menemukan di pinggir jalan. Silakan. Menurutmu dia wanita seperti apa? Jawaban 1 adalah hantu wanita. Jawaban 2 adalah wanita patah hati. Jawaban 3 adalah wanita sedih yang kehilangan uang. Jawaban 3 adalah wanita. Jawaban 3 adalah wanita sedih yang kehilangan uang. Hanya boleh pilih 1 ya. Pasti bukan hantu wanita. Aku pilih 2 wanita patah hati. Benar tidak? Yang memilih 1 berarti kamu sedang banyak tekanan. Yang memilih 3 berarti kamu sedang khawatir dengan urusan uang. Aku pilih 2, apa artinya? Aku tidak akan memberitahumu. Cepat katakanlah, jangan main teka-teki. Yang memilih 2 berarti kamu sedang jatuh cinta.
Hanya saja kamu sendiri tidak menyadarinya. Ayo ibu. Hari ini aku terlalu senang atau mataku yang berkunang-kunang. Kulihat nasi keluarga kita ini. Hari ini kelihatannya sangat lezat. Aku coba cicip. Sungguh enak, wah harumnya. Menjunya, ini nasi dari beras keluarga kita bukan? Ya ibu, matamu tidak berkunang-kunang. Ini nasi yang dimasak di rumah kita. Hanya saja hari ini saat memasak nasi ada sedikit ilmu. Ilmu apa ilmu? Xiaoqian yang mengajari saya. Saat memasak nasi saya menambahkan sedikit minyak wijen. Menambahkan. Benarkah Xiaoqian meneteskan minyak wijen? Nasi ini jadi berbeda. Xiaoqian, kamu masih muda. Tapi sudah tahu banyak tentang dapur. Siapa yang mengajarimu? Ibu yang mengajari saya. Ibu sibuk dengan toko jadi tidak punya waktu. Jadi sejak kecil saya sudah membantunya. Sejak kecil kamu sudah membantu pekerjaan rumah. Lihat gadis cantik ini. Sangat manis, bikin hati terharu. Xiaoqian tidak hanya bisa memasak nasi, masakannya juga enak. Baru saja di dapur dia banyak membantu saya. Langkah Xiaoqian cantik dan skillnya juga bagus. Ini keberuntungan Cheng Hui kita. Nenek saya tidak sebagus yang kamu katakan. Jangan puji saya bagus ya bagus. Nenek sudah banyak melihat orang. Cheng Hui, gadis yang bagus ini. Kamu harus pegang erat, besok saya akan minta ayahmu dan saya untuk melamar cepat-cepat ditetapkan. Ya nenek, kamu lihat tidak? Nenek lebih buru-buru daripada saya. Nenek, ini untukmu. Ayo, sup sudah datang, makan lebih banyak ya bu. Sudah ya bu, kamu jangan terlalu banyak bicara. Jangan sampai menakuti gadis itu. Ayo makan. Nenek, kamu cari Xiaoqian ya. Ya Xiaoqian. Ikut nenek. Pergi. Ayo. Ayo Xiaoqian. Ini dari nenek untukmu. Nenek ini. Xiaoqian. Ini yang sudah nenek siapkan bertahun-tahun. Untuk diberikan kepada cucu perempuan saya nanti. Nenek begitu melihatmu. Sangat menyukaimu. Terima kasih Tuhan, aku sudah menantimu. Xiaoqian. Kalau kamu tidak menolak nenek. Tidak merendahkan keluarga kami. Terimalah. Ini tidak bisa nek. Aku dan Cheng Hui, kamu harus menerimanya. Tapi nek, ada apa? Kamu tidak mau jadi cucu menantu nek. Bukan begitu nek. Tapi aku dan Cheng Hui. Nek. Sudahlah, kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku. Bukan begitu, tapi sudah. Terima saja yang nek kasih. Tapi apa? Cheng Hui sudah mengakui kamu. Kamu masih malu? Tapi nek. Xiaoqian, nek kasih tahu. Kamu ikut Cheng Hui. Hidupmu akan baik. Nanti kalau kamu menikah ke sini, dia pasti akan sayang padamu. Bukan hanya dia. Nek juga akan sayang padamu. Dan juga orang tua Cheng Hui. Juga akan sayang padamu. Cepat terima kasih, nek. Cheng Hui. Ibu, minumlah teh.
Ibu, Aku dengar, kamu juga kasih Xiaoqian rantai emas. Kayaknya kamu suka sama dia. iya. Jadi aku ajak kalian bicara soal ini. Aku tidak menyangka Cheng Hui begitu hebat. Cari kerja lebih unggul. Cari pacar juga lebih hebat. Xiaoqian ini. Dia lembut, pintar dan cakap. Aku sangat suka dia jadi. Aku sudah tentukan dia cucu menantu. Aku harap kalian cari hari untuk berkunjung urusan pernikahan ini. Selesaikan dulu. Ibu aku juga suka Xiaoqian. Tapi Cheng Hui kita terlalu sembrono. Aku takut tidak sepadan dengannya. Iya ibu. Lihatlah si bungsu masih muda. Si sulung belum menikah juga. Sudah zaman apa ini? Masih membedakan urutan saudara. Karena Cheng Hui sudah punya pacar. Mari kita tetapkan mereka dulu. Kalian kan bilang dia tidak stabil. Kalau sudah bertunangan, hatinya akan lebih tenang. Sebaiknya kita tunda dulu. Mereka belum lama kenal. Belum saling mengerti. Tunda apa lagi? Kamu tidak suka dia ya? Saya suka dia. Sudah kita tetapkan saja. Natal sudah dekat. Klien lama dari luar negeri ini harus dikirimi surat ucapan. Pemilihan kata dan bahasa harus sopan. Seperti memberi salam tahun baru pada orang tua kita. Serahkan semua ke saya untuk diperiksa. Baik. Tidak terpikir. Bekerja keras di perusahaan asing ini. Hanya untuk mengetik di sini. Kalau tahu begini buat apa kuliah? Langsung saja kerja di stasiun kereta api. Tuan Gao Cheng Hui. Apakah Anda merasa kurang dihargai? Kepala saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir, untuk segera mempelajari model manajemen Fudalin, dan konsep bisnisnya, agar bisa memberikan kontribusi lebih besar. Jadi saya hanya bercanda. Tolong jangan tersinggung sungguh. Bagaimana kinerja para karyawan baru ini? Berjalan cukup baik. Baik nanti. Saya akan mengundang semua manajer departemen untuk rapat. Bawa semua dokumen yang diperlukan. Baik. Itu adalah ketua SIU kita. Dia adalah ketua asosiasi pelayaran lokal. Kalian yang baru ingat baik-baik. Perkataannya di perusahaan Fudalin adalah perintah. Jangan ada yang melawan Gao Cheng Hui. Kepala, bukankah Anda ingin segera mempelajari konsep manajemen perusahaan Fudalin dan cara bisnisnya, agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan, ya Pak Direktur? Kalau begitu ikutlah rapat manajer kali ini. Benarkah Pak Direktur? Apa yang harus saya siapkan? Sebentar, saya bawa datanya, tidak usah repot-repot. Siapkan saja air panas untuk mereka. Sudah nyaman belum? Silakan duduk Pak Direktur. Bagaimana, sudah terbiasa kerja di sini? Sudah terbiasa cuma. Saya masih agak awam dengan semua ini. Saya ingin segera membiasakan diri supaya tidak mengecewakan harapan Bapak. Bagus kalau begitu. Saya suka dengan semangatmu yang tinggi. Ini semua kontrak perusahaan kita. Lihatlah apakah dari segi hukum sudah cukup komprehensif. Baik Pak Direktur, tenang saja, serahkan pada saya. Baik.
Kenapa masih di sini sudah larut begini? Semua kontrak ini sudah saya baca. Sudah saya klasifikasikan sebagian, harus segera diperpanjang sebagian lagi. Teksnya agak kurang jelas, perlu kita konfirmasi. Ada beberapa yang menurut saya syaratnya terlalu berat. Sebaiknya kita tunda dulu. Tunggu sampai mereka mau berkompromi. Semua ini sudah kamu baca, bahkan dengan sangat teliti. Tugas yang Bapak berikan, mana mungkin saya anggap enteng? Capek ya? Sebenarnya saya memberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Tapi tadi sangka belum sampai sehari. Sudah selesai semua. Seperti kata pepatah, selesaikan hari ini juga. Apa yang bisa diselesaikan hari ini? Kenapa harus menunda sampai besok? Seperti saya kalau sudah kerja. Sama-sama pantang menyerah. Memang benar. Bagaimana ayah begitu pula anaknya. Oh ya Pak Direktur. Ada yang perlu Bapak sampaikan lagi. Lapar ya? Ayo kita makan bersama. Presdir tidak perlu repot-repot. Saya akan pulang dan makan sendiri. Ini bukan masalah repot-repot. Saya benar-benar iri Anda punya rumah. Saya juga berharap ada seseorang yang menemani saya makan. Presdir, bagaimana kalau saya menemani Anda makannya? Benar-benar. Baik. Cukup tidak ya? Jangan sungkan. Sekarang sudah waktunya pulang, jangan anggap saya atasan Anda, anggap saja kita sahabat lintas generasi. Saya dengar seafood di sini enak. Sayangnya saya tidak beruntung menikmatinya. Bagaimana kalau kita coba? Presdir, jangan repot-repot. Sebenarnya saya juga tidak bisa menikmati makanan itu. Sejak kecil, setiap kali saya makan makanan berbahan kerang, seluruh tubuh saya gatal-gatal dan ruam. Sama seperti saya. Benarkah? Kebetulan sekali. Makanlah. Bisa saya berbincang dengan Anda tentang orang tua Anda? Sebenarnya orang tua saya tidak ada yang istimewa. Mereka hanya orang biasa. Tidak mudah juga mendidik anak sebaik Anda. Itu tidak biasa. Presdir, Anda terlalu memuji. Saya hanya menjalani hidup dengan jujur, tapi orang tua saya benar-benar orang baik. Ayah Anda baik pada Anda. Maksud saya, dia pasti sangat berusaha membesarkan Anda. Ayah saya sangat baik pada saya, meskipun kondisi keluarga kami tidak baik. Tapi dia sudah berusaha sebaik mungkin. Hanya saja apa? Hanya saja nenek saya. Saya merasa dia pilih kasih sangat baik pada adik saya. Saat kecil saya pernah meragukan, apakah saya benar-benar anak kandung ibu saya. Waktu kecil kamu sudah banyak menderita. Awalnya memang sulit. Untuk membantu keluarga, aku bahkan pernah berjualan di jalan. Lalu aku bertemu dengan seorang paman yang baik hati, dia bilang padaku, ditegur keluarga. Sebenarnya itu adalah hal yang membahagiakan. Aku merenungkannya. Lalu tidak merasa menderita lagi. Apa kamu pernah jualan kantong wewangian seperti ini, dengan sulaman totem yang indah? Ketua, jangan-jangan Anda adalah paman baik hati itu dulu. Kamu adalah anak itu, anak yang jualan kantong wewangian. Ternyata kamu. Seandainya dulu aku. Seharusnya bagaimana, Ketua? Tidak apa-apa. Dulu kamu hidup sangat sulit. Waktu kecil meskipun sulit. Tapi itu melatihku menjadi pribadi yang tahan banting. Jadi sampai sekarang, aku selalu bersyukur. Bagus.
Kamu memang anak yang baik. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu akan bersyukur pada mereka. Tidak menyangka setelah sekian lama, di tengah lautan manusia, aku masih bisa bertemu denganmu. Ketua kamu bilang ini. Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah takdir. Takdir. Makanlah, makanlah. Cheng Yan adalah darah dagingku. Sudah pasti. Sekarang tinggal menunggu pengakuan dari Menjun saja. Bagaimana aku harus memberitahu Menjun bahwa aku sudah bertemu dengan anak kita terlebih dahulu? Apa Menjun akan marah? Mengingat Cheng Yan sudah menderita begitu banyak, menanggung begitu banyak kesedihan, seluruh hatiku terasa teriris. Gaudahai bagaimana dia membesarkan anak? Bagaimana dia bisa? Gaudahai apa haknya? Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Harusnya menyalahkan diri sendiri. Ini salahku. Aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Aku tidak memberikan kehidupan yang baik untuk anakku. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Aku harus membawanya kembali. Aku akan mencintainya dengan baik, aku akan mencintainya dengan baik, aku akan membesarkannya. Tapi apakah Menjun mau? Apakah dia mau mengembalikan anak itu padaku? Jika dia tidak mau, apa yang harus kulakukan? Kamu berani sekali. Berani menelepon ke sini mencari aku. Ada apa? Tidak nyaman untuk dibicarakan. Baiklah, di mana? Aku tahu nanti ketemu ya. Hari itu sudah datang ke perusahaanku. Kenapa masih pergi? Kenapa masih pergi? Beberapa orang sudah menentukan tanggal pernikahan. Foto pernikahan diambil. Undangan dikirim. Tetap saja kabur. Kalau begitu aku pergi hari itu. Apa artinya? Maaf. Aku yang melukai hatimu, sehingga membuat hidupmu berbelok arah. Benar-benar minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak akan menikah dengan Tong Fugui. Apa yang salah dengan menikah dengannya? Dia adalah ketua asosiasi pelayaran. Banyak uang yang dihasilkan, bisnisnya besar. Istri ketua ini sudah menjabat selama beberapa tahun. Di depan dan belakang orang selalu dipuja. Tidak tahu seberapa hebatnya. Ngomong-ngomong, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa seperti sekarang? Kalau begitu, kalian berdua bahagia. Kami benar-benar harmonis. Saling menghormati. Sudah menikah selama ini. Masih bisa harmonis. Saling menghormati. Tidak mudah ya. Itu semua berkat kamu. Jika kamu tidak kabur pada waktu itu, bagaimana mungkin aku akan bertemu pria ini? Kamu pikir jika kamu tidak menikahiku, aku akan menjadi tidak laku ya? Kamu masih marah karena kejadian waktu itu ya? Ada orang baik di sini. Chunyan.
Bukan untuk berdebat aku datang kemari. Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu, karena telah menemukan anakku. Dan saling mengakui satu sama lain. Tapi belum. Namun pasti tidak salah. Hanya saja aku tidak tahu apakah Menjun, dia akan setuju atau tidak. Membiarkan anaknya mengakui warisan keluarga. Apakah harus mengakui warisan keluarga? Topik ini seharusnya kamu bicarakan dengan Menjun. Kenapa justru membicarakannya denganku? Chunyan, jangan seperti ini. Aku mengajakmu bertemu untuk bernostalgia. Dan juga untuk meminta maaf atas peristiwa di masa lalu. Aku ingin mengatakan maaf padamu. Aku pikir perasaanmu dan Tong Fugui. Tampaknya aku terlalu khawatir. Jika kalian hidup bahagia, maka aku seharusnya ikut senang untukmu. Bagaimana kalau aku memberitahumu? Kami tidak bahagia. Apakah kamu akan membantu kami keluar dari penderitaan ini? Bagaimana jika aku bilang, dia tidak baik padaku? Apakah kamu akan menggantikannya dan bersikap lebih baik padaku? Jangan bicara sembarangan. Kamu sekarang sudah jadi istri orang. Tapi aku masih ingat, ketika aku belum jadi istrinya. Kita sepertinya pernah saling mencintai sekali ya. Aku masih ingat situasi saat itu. Maukah kamu mendengarku mengatakannya lagi? Chunyan Jiangon seperti ini. Aku hanya bertemu teman lama. Merasa senang di dalam hati. Aku ingin mengobrol denganmu, tapi jika kamu begini, bagaimana aku bisa berani mencarimu lagi di masa depan? Baiklah. Kali ini aku akan memaafkanmu. Mari kita bertemu untuk bernostalgia sebagai teman lama. Minum satu gelas yuk. Uang kamu cuma mau uang aja. Setiap bulan selain uang belanja, aku kasih kamu 300 yuan buat jajan. Masih kurang? Ada obral gede di department store. Aku mau beli baju dan sepatu sekarang. Aku ini ngiritin uang, kamu ngerti nggak? Masih berani ngomong, di rumah udah banyak banget. Baju dan sepatu di lemari. Kamu cuma pakai sekali, lebih dari setengahnya labelnya aja belum dibuka. Ini namanya ngiritin uang aku? Barang-barang itu udah ketinggalan zaman. Kalau aku pakai keluar, bukannya malah bikin malu kamu sebagai ketua Tong? Kamu beli baju sebanyak ini kenapa nggak dipakai? Kamu ini sengaja buang-buang uang ya? Nggak bisa bilang gitu, siapa tahu 2 tahun lagi. Itu bakal ngetren lagi nanti. Bukannya aku udah ngiritin uang kamu? Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Sekarang kamu mau berapa? Ya bulatkan aja 1.000. Kamu pikir aku ini buka bank ya? Buka bank? Mana bisa sehebat kamu yang buka perusahaan asing? Uang yang dipinjemin bank, bukannya uangnya dari perusahaan asing kamu? Aku kasih tahu. Paling banyak 500, mau ya udah nggak ya udah. Aku kasih diskon 10%, kurang dari itu nggak mau. Nggak mau. Ini bukan pasar, paling banyak 600. Bisa nggak? 888. Aku kasih kamu FA. Ketua sama istri ini kayak pertunjukan. Ada perumpamaannya kayak apa? Kayak Shwedding Shan. Ketemu Fan Li Hua ada tandingannya. Menurut aku kayak yang Nai Wu ketemu Xiao Bai Chai. Itu namanya ada keluhan tapi nggak ada tempat ngadu, hati-hati ngomong. Kalau ketua dengar baru namanya ada keluhan tapi nggak ada tempat ngadu. Asik nih lihat. Aku kasih 1.000 aja. Nanti, kamu mau nemenin aku jalan-jalan ke department store? Aku kasih uang ini buat kamu belanja. Masih mau aku nemenin kamu jalan-jalan, tolong deh kasihanin aku. Cari aja orang lain buat nemenin kamu, asal jangan pilih Tusan. Terima kasih. Katanya kalian baru datang ya? Ya nyonya, nama saya Gao Cheng Hui.
Baik kamu saja. Nyonya, apa yang bisa saya bantu Nyonya? Temani saya berbelanja di department store. Bantu saya membawa barang-barang. Kalau begitu, temani dia saja. Baik, Direktur. Apakah lelah? Tidaklah menemani Nyonya berbelanja, saya tidaklah. Saya malah merasa ini adalah kesenangan yang luar biasa. Selera dan pandangan Nyonya yang tinggi benar-benar memberikan inspirasi bagi saya. Membuat saya tercengang. Benarkah? Kalau begitu nanti saya traktir teh. Agar kamu bisa berbagi pengalamanmu. Menemani Nyonya berbelanja adalah kewajiban saya. Bagaimana bisa Nyonya yang mentraktir biar saya saja? Gajimu yang sedikit itu mungkin tidak cukup untuk membeli secangkir teh saya. Tidak mungkin. Nanti kamu akan tahu. Tahukah kamu teh di sini? Mengapa begitu mahal? Konon teh-teh ini semua dipetik dengan jari-jari mungil mereka. Ditambah dengan air pegunungan berkualitas tinggi. Coba cicipi. Teh yang enak. Bagaimana rasanya? Sangat harum, benar-benar luar biasa. Bukan saya yang berlebihan. Rasa ini hanya ada di surga. Sulit ditemukan di dunia. Teh yang enak, teh yang enak. Kamu bilang tadi menemani saya berbelanja di department store. Membuatmu tercengang. Kalau begitu coba katakan tentang selera dan pandangan saya ini. Apa pendapatmu? Nyonya, maaf kalau saya tidak bisa mengungkapkannya dengan baik, jangan tertawa. Menurut pengetahuan saya yang dangkal, saya rasa selera dan pandangan Nyonya sama seperti aura Nyonya. Dan kecantikan Nyonya, seperti kata orang zaman dulu, itu adalah keanggunan dan kemewahan yang luar biasa. Seperti awan merah di langit sangat menawan. Seperti bunga teratai yang baru muncul dari air. Tak akan terkena debu sedikit pun. Jangan sok suci. Kalimat seperti itu cocoknya untuk menggambarkan Yang Guifei. Zhao Feiyan mungkin lebih tepat. Lebih baik jujur saja. Kalau begitu begini saja di dunia perfilman Shanghai. Bukan baru saja memilih 4 aktris utama. Lalu apa hubungannya dengan saya? Saya hanya membandingkan Anda dengan mereka. Menurut saya, dari dalam sampai luar, tak ada satupun yang bisa menandingi Anda. Kalau mereka berdiri di samping Anda itu, seperti bunga kamelia, yang tumbuh di samping bunga peoni. Seperti bintang yang menemani bulan. Seperti pelayan yang melayani Nyonya. Anda terlalu banyak baca novel romantis. Bicaranya seperti diolesi madu. Berapa banyak gadis yang sudah Anda tipu dengan kata-kata manis Anda? Anda salah, Nyonya. Saya ini setia. Tak mungkin sembarangan menipu perasaan orang. Menurut saya, setiap gadis itu seperti putri dan bunga. Perlu perhatian yang tulus, perlindungan yang hati-hati, dan perlakuan yang jujur. Ditambah dengan perasaan yang mendalam. Dan cinta yang tulus. Itulah cara berhubungan yang benar. Hati-hati, tulus dan jujur. Ditambah dengan perasaan dan cinta. Bukankah itu berarti tidak konsisten? Ini penafsiran baru. Ayo. Coba Anda juga satu. Tidak bisa, masih harus belajar. Anda tidak merokok, tapi kenapa bawa korek api? Sejujurnya, Nyonya, ini perlengkapan wajib di dunia bisnis. Saya pikir pria yang menyalakan rokok untuk wanita, itu sopan santun dasar siapa tahu. Hanya dengan menyalakan rokok untuk orang lain, bisa menutup kesepakatan besar. Bukankah itu sangat menguntungkan? Teh yang enak. Anda sudah bertemu Gao Chuhu, cepat ceritakan bagaimana dia. Apa dia sangat buruk? Kenapa buru-buru, biarkan saya minum dulu. Kamu bikin aku khawatir banget, tolong. Cepetan cerita dong. Sebenarnya sih, pemuda ini nggak terlalu buruk. Malahan menurutku dia sangat luar biasa. Dia pintar, cerdas, responsif, manis mulutnya, karakter yang ceria dan aktif, punya semangat juang yang tinggi.
dan penuh percaya diri. Kupikir jika diberi waktu, kalau ketemu kesempatan yang tepat, pasti bisa sukses di tengah keramaian. Tunggu aja. Terus gimana kelakuannya? Meskipun dia berusaha keras di depanku untuk tampil yang terbaik, tapi menurutku, dia kayak aktor yang berlebihan. Malah bikin gak natural. Terlalu dibuat-buat. Jadi maksudmu yang dia bilang tadi, semuanya cuma pura-pura ya? Nggak juga sih. Meskipun dia licik, tapi dia nggak sengaja menyamarkan dirinya. Aku jadi bingung. Dia itu sebenarnya orang seperti apa sih? Sebenarnya sih, pemuda seperti ini, dulu sering aku lihat di tempat dansa. Itu tuh yang kantongnya cekak. Tapi selalu pengen untung dari gadis dansa. Karyawan kantoran yang sok kebarat-baratan. Kalau mau pakai satu kata untuk menggambarkannya, yaitu genit. Ya ampun. Siokian kita ini polos banget. Gimana kalau ketemu orang kayak gini? Ya udah pasti hancur. Hancur? Terus Siokian kita bakal rugi besar dong? Pernah lihat wanita yang gak rugi ketemu pria? Gak boleh sama sekali. Aku harus turun tangan. Sudahlah. Anak muda seperti ini ada di mana-mana. Kamu bisa menghentikan satu Gao Chenghui. Lagi pula, gadis Xiaoqian ini, saya melihatnya tumbuh besar. Dia tipe yang lembut di luar tapi kuat di dalam. Dingin di luar tapi hangat di dalam. Dia tidak akan mendengarkanmu. Kakak Cunyan Xiaoqian paling mendengarkan kata-katamu. Saya mohon tolong bantu saya untuk membujuknya. Kalau saja dulu, ibunya Xiao Taohong mendengarkan kata-kata saya, hari ini, tidak akan ada anak seperti Xiaoqian. Kamu mikir apa sih? Apa yang saya pikirkan saya bilang. Keluargamu punya penginapan kan? Kamu harus lihat bagaimana dekorasi dan renovasi orang lain. Itu akan membantu bisnismu. Cheng Hui ini tidak baik. Kamu tidak percaya padaku. Bukan begitu. Kalau begitu kamu tidak mencintaiku. Bukan, saya sangat takut. Kamu takut apa? Saya benar-benar menyukaimu. Bukankah saya sudah bilang Xiaoqian? Kita akan bersama selamanya. Ayo masuk. Percayalah padaku. Ayo masuklah. Saya sudah menjadi milikmu. Jangan sampai kamu tidak menginginkanku. Bodohnya. Ngomong yang tidak-tidak. Saya sangat menyukaimu. Bukankah kamu akan menjadi istriku suatu hari nanti? Benarkah? Tentu saja benar. Jangan sampai kamu membohongiku. Saya bersumpah saya Gao Chenghui kalau saya. Sudahlah, jangan bersumpah. Saya percaya padamu. Dia bilang maukah kamu menari dengannya, tapi penampilannya sama sekali tidak seperti bisa menari. Sungguh lucu. Jin Huan. Putus saja dengan pacarmu. Ini pilihanmu. Dia pekerja pelabuhan, ikutlah dengan saya. Ayah, lihatlah dengan jelas. Dia adalah Gao Chengyan. Bukankah kamu dan ayah Gao sudah berteman lama? Dia adalah anaknya. Benar, Gao Dahai adalah aku. Baiklah. Pergilah dan mainkan permainan kalian. Perlakukan putriku dengan sopan. Ayahku memang begitu, selalu ingin mengatur segala sesuatu. Jangan hiraukan dia. Ayo makan sesuatu. Apa yang sedang kau bicarakan? Mengapa kau selalu
membuat sulit bagiku. Mencurigai aku? Aku hanya punya niat baik. Jin Huan ayah tahu salah. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan untuk menebus kesalahanku? Apa kau masih mengira aku anak kecil berusia 3 tahun? Menampar lalu memberi permen. Lalu semuanya akan baik-baik saja. Aku juga khawatir padamu. Aku hanya punya dirimu. Aku harus khawatir tentang keselamatan dan nama baikmu. Saat yang sama aku juga ingin memahami hubunganmu dengan pacarmu. Hanya permenting castle ini. Tidak berlebihan kan? Hal-hal yang seharusnya kau ketahui. Aku pasti akan memberitahumu. Apa sebenarnya yang ingin kau ketahui? Aku tahu temanmu itu. Orang yang menyelamatkanmu tempo hari. Tampaknya dia pemuda yang baik. Kau bilang dia bukan buruh pelabuhan lagi. Lalu apa yang dilakukannya sekarang? Kalau aku tidak memberitahumu pasti kau tak bakal menebaknya. Dia sekarang bisa dibilang rekan kerjamu. Dia juga bekerja di sebuah bank asing. Bank asing mana? Pasti kau pernah mendengar tentang bank asing The Mall kan? Ya tentu saja aku pernah mendengarnya. Dia ahli dalam bidang hukum di perusahaan itu, spesialisasi kontrak dan konsultasi hukum. Bosnya sangat menghargainya, seringkali mengajaknya makan malam bersama. Menurutku di masa depan di industri ini, dia pasti akan memiliki karir yang cemerlang. Tentu saja, tentu saja.